Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kebijakan etis untuk keamanan transaksi e-commerce yang disusun untuk memenuhi persyaratan tugas kelompok mata kuliah etika teknologi informasi. Next. Selanjutnya ada anggota kelompok, yaitu ada teman saya Angga Fajri Fadilah dengan NIM 230102022. dan saya sendiri Diki Darmawan dengan NIM 230102038. Next. Yang pertama ada pendahuluan, bisa disebut dengan revolusi e-commerce dan tantangan keamanan. Jadi e-commerce itu sendiri telah berevolusi aktivitas ekonomi, memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Di Indonesia, pengguna e-commerce diproyeksikan melebihi 250 juta pada 2025. Namun kemudian ini membawa tantangan keamanan besar seperti penipuan daring, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi kartu kredit. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya, hingga marketplace internasional seperti Amazon dan Alibaba telah menjadi bagian penting dari ekosistem digital masyarakat. Konsumen kini semakin terbiasa melakukan pembelian produk, membayar tagihan, bahkan berinvestasi melalui platform digital. Namun di balik kemajuan tersebut terdapat tantangan besar yang tidak bisa diabaikan seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Dalam banyak khusus kemudahan dalam melakukan transaksi digital tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai. Hal ini membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan digital seperti pencurian data, phishing, peretasan akun pengguna, penyalahgunaan informasi kartu kredit, dan manipulasi sistem pembayaran. Selain dari sisi eksternal, ancaman juga bisa datang dari internal perusahaan itu sendiri. Banyak laporan yang mengungkap adanya penyalahgunaan dan pelanggan oleh pegawai atau pihak manajemen yang tidak bertanggung jawab, seperti penjualan data pengguna kepada pihak ketiga tanpa izin eksplisit atau penggunaan data konsumen untuk kepentingan pemasaran yang bersifat manipulatif. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk merespon tantangan tersebut. Tujuan utama dari laporan ini juga adalah untuk menyusun rancangan kebijakan etis yang dapat diterapkan dalam organisasi e-commerce, khususnya yang berkaitan dengan keamanan transaksi digital dan perlindungan data pengguna. Rancangan ini akan menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip etika informasi, regulasi yang berlaku, serta studi kasus nyata untuk membentuk pedoman yang aplikatif dan relevan dengan konteks bisnis digital saat ini. Dengan adanya kebijakan ini, diharap organisasi e-commerce dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform digital, meminimalisir resiko hukum dan reputasi akibat pelanggaran data, menimbulkan budaya tanggung jawab etis di lingkungan kerja, mengantisipasi ancaman keamanan yang terus berkembang. Next, selanjutnya di sini ada rumusan masalah atau isu krusial e-commerce. Yang pertama itu ada tentang tantangan etis, bagaimana pelanggaran privasi dan kurangnya transparansi memengaruhi keamanan transaksi digital. Yang kedua ada ancaman dan dilema, bentuk ancaman cyber bisa phishing, hacking, dan dilema etis profit versus privasi. Rancangan kebijakan, bagaimana merancang kebijakan etis yang efektif dan adaptif. Dampak kebijakan bisa implikasi sosial, moral, dan ekonomi dari penerapan kebijakan keamanan. Jadi yang pertama ada bagaimana tantangan etis dan dalam e-commerce memengaruhi keamanan transaksi digital. Tantangan etis yang dimaksud mencakup berbagai permasalahan seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, kurangnya transparansi dalam pengelolaan informasi pengguna, serta ketiadaan persetujuan eksplisit atas pemrosesan data. Penelitian ini akan meninggalkan sejauh mana tantangan tersebut memengaruhi kepercayaan konsumen dan efektivitas
sistem keamanan digital yang digunakan oleh platform e-commerce. Yang kedua, ada apa saja bentuk ancaman dan dilema etika yang umum terjadi dalam aktivitas e-commerce. Dalam praktiknya, aktivitas e-commerce tidak terlepas dari ancaman kejahatan cyber seperti hacking, phishing, pencurian identitas, dan data breach. Selain itu, terdapat dilema etis dalam pengambilan keputusan bisnis, misalnya antara optimalisasi keuntungan dan pelindungan privasi pengguna. Selanjutnya, yang ketiga, ada bagaimana merancang kebijakan etis yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perlindungan terhadap hak konsumen. Penelitian ini mungkin akan menyusun suatu model kebijakan yang aplikatif, relevan dengan konteks Indonesia, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan hukum. Yang keempat, apa dampak sosial, moral, dan ekonomi dari penerapan kebijakan keamanan e-commerce. Penerapan kebijakan yang tepat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap platform digital, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Namun ada pula kemungkinan tantangan seperti beban biaya implementasi sistem keamanan yang tinggi atau resistensi dan dari pelaku usaha. Penelitian ini akan menganalisis dampak multidimensi dari kebijakan yang diusulkan, baik dari segi sosial, moral, maupun ekonomi. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang mengkaji dan merancang kebijakan etis untuk keamanan transaksi digital pada sistem e-commerce. Yang pertama ada menganalisis isu etis terkait keamanan transaksi, mengidentifikasi ancaman dan risiko keamanan digital, merancang kebijakan etis dan teknis untuk perlindungan pengguna, menilai implikasi sosial, ekonomi, dan moral kebijakan, memberikan studi kasus relevan untuk menguji efektivitas kebijakan. Next. Selanjutnya ada analisis masalah etis. Ancaman utamanya yaitu ada phishing, kebocoran data, penyalahgunaan internal, dan monetisasi data berlebihan. Dari phishing tersendiri yaitu penipuan untuk mencuri informasi sensitif melalui email palsu atau situs tiruan. Contohnya yaitu kehilangan saldo dompet digital akibat tautan palsu. Kebocoran data, sistem keamanan internal gagal melindungi informasi pengguna menyebabkan data tersebar. Contoh, jutaan akun terekspos pada platform e-commerce terbesar. Dan ketiga ada penyalahgunaan internal, pegawai atau mitra menyalahgunakan akses data pengguna, menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan dan kontrol akses. Yang terakhir, monetisasi data berlebihan, yaitu pengumpulan data tanpa transparansi atau persetujuan eksplisit, seringkali untuk tujuan komersial. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Angga. Silakan. Yang selanjutnya ada dilema etis dalam e-commerce, yaitu dalam konteks e-commerce, organisasi seringkali dihadapkan pada berbagai dilema etis, yaitu situasi di mana dua nilai penting bertentangan dan sulit untuk dipilih tanpa mengorbankan salah satunya. Yang pertama ada kenyamanan versus keamanan, lalu kedua ada personalisasi versus privasi, yang ketiga ada keuntungan bisnis versus perlindungan konsumen. Yang kenyamanan versus keamanan yaitu kemudahan transaksi dapat menjadi titik lemah keamanan perusahaan, harus menyeimbangkan keduanya yang memungkinkan proses untuk menjadi sangat cepat dan mudah. Fitur seperti pembayaran satu klik, penyimpanan otomatis data kartu kredit, serta login otomatis meningkatkan kenyamanan pengguna. Lalu yang personalisasi versus privasi, algoritma personalisasi memerlukan data besar, berpotensi mengorbankan privasi pengguna jika tanpa persetujuan.
Banyaknya platform menggunakan algoritma untuk merekomendasikan produk berdasarkan perilaku belanja dan pencarian pengguna. Namun, agar algoritma ini efektif, mereka memerlukan data dalam jumlah besar dan seringkali menyimpan data pengguna dalam jangka waktu panjang. Lalu ada keuntungan bisnis khusus perlindungan konsumen. Tekanan profit dapat berbenturan dengan investasi keamanan. Keamanan harus dipandang sebagai tanggung jawab jangka panjang. Dalam realistis pasar, banyak perusahaan menghadapi tekanan dari pemegang saham dan investor untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, strategi bisnis yang berorientasi profit dapat berbenturan dengan kebutuhan untuk investasi besar dalam sistem keamanan dan perlindungan data. Lalu selanjutnya ada pendekatan etika dan solusi teknis. Pendekatan etika yaitu ada deontologi, kewajiban mutlak melindungi data. Lalu ada utilitarianisme, memaksimalkan perlindungan untuk memanfaatkan terbesar. Lalu ada hak asasi digital, privasi dan kontrol data sebagai hak dasar. Lalu ada solusi teknisnya, enkripsi end-to-end, autentikasi multifaktor, ada manajemen akses dan logging. Lalu ada arsitektur terdesentralisasi. Lalu ada AI untuk deteksi penipuan. Lalu ada backup dan pemulihan data. Untuk menjawab berbagai dilema dan masalah etis yang ditimbul dalam konteks keamanan transaksi e-commerce, diperlukan landasan moral yang kuat agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya legal, tetapi juga etis dan bertanggung jawab. Pendekatan etika yang digunakan dalam laporan ini mencakup 3 kerangka utama, yaitu deontologi dan hak asasi digital yang dapat saling melengkapi dalam proses perumusan kebijakan yang adil dan etis. Lalu selanjutnya ada rekomendasi kebijakan etis. Yang pertama ada perlindungan data, enkripsi canggih dan prinsip data minimization. Lalu yang kedua ada transparansi dan persetujuan, informasi jelas dan opsi penarikan persetujuan. Lalu yang ketiga ada notifikasi insiden, pemberitahuan 72 jam dan konferensi jika terjadi pelanggaran data. Lalu yang keempat audit rutin, audit keamanan internal dan eksternal setiap 6 bulan. Lalu yang kelima ada pelatihan etika, pelatihan rutin karyawan tentang keamanan dan etika digital. Next. Selanjutnya ada kesimpulan yang membangun kepercayaan digital. Dalam era digital saat ini, e-commerce telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, kemajuan ini juga membawa konsekuensi besar dalam bentuk tantangan keamanan dan dilema etis yang perlu diselesaikan dengan bijak. Ancaman seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan data konsumen memerlukan perhatian serius. Dengan pendekatan etika yang tepat seperti deontologi, utilitarianisme, dan perlindungan hak digital, perusahaan dapat merancang kebijakan yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga memberikan rasa aman bagi pengguna. Studi kasus yang tadi disebutkan itu juga menunjukkan bahwa kegagalan dalam menjaga keamanan digital bisa berdampak luas bagi pengguna dan reputasi perusahaan. Perusahaan e-commerce harus proaktif dalam membangun sistem keamanan tangguh dan kebijakan etis yang tegas. Ini bukan hanya kewajiban hukum tetapi komitmen terhadap kepercayaan publik dan etika bisnis berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, e-commerce menjadi simbol tanggung jawab moral dan profesionalisme di era digital. Selanjutnya
Terima kasih atas perhatian Anda dan kalian semua yang menonton video ini. Semoga bisa dijadikan pelajaran, bisa menjadi e-commerce yang produktif dalam membangun sistem keamanan tangguh dan kebijakan etis yang tegas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.